Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ngopi tutorial dimanapun anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan unboxing sebuah mainan baru ya, seperti itu. Tapi sebelum kita unboxing, alangkah baiknya teman-teman bisa klik like, comment, dan subscribe serta share di seluruh media sosial teman-teman semua. Barangkali ada teman-teman lain yang belum tahu tentang tutorial-tutorial yang sudah kita bagikan seperti itu. Nah, apa isi dari paket yang sudah saya terima ini? Kita langsung unboxing sekarang. Ya oke kawan-kawan, jadi pada kesempatan kali ini untuk menunjang hobi saya yang suka outdoor seperti itu, maka saya membeli beberapa part yang bisa mendokumentasikan beberapa kegiatan saya. Sebenarnya kemarin saya sudah pernah punya action cam, yaitu action cam Ycam generasi pertama, tapi ya saya nggak tahu terakhir naruh di mana, kemungkinan hilang ya pas waktu saya naik gunung seperti itu. Oke, langsung saja kita lihat satu persatu dari sini. Nah, ini ada casing ya kawan-kawan ya, casing pelindung yang biasa digunakan untuk menaruh kamera seperti itu supaya lebih tahan terhadap benturan, serta ini mounting supaya nanti bisa kita letakkan di manapun kita berada. Nah, ini mountingnya. Oke, yang kedua saya juga beli charger ya, kelihatannya kawan-kawan ya. Kita buka dulu. Oh enggak nih, adalah waterproofnya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan outdoor yang mungkin nanti suatu saat kena cipratan air atau membutuhkan waterproof, ini kita bisa pakai di tempat-tempat yang berair seperti itu supaya aman ya kawan-kawan ya. Ini juga punya atau dapat faceplate seperti itu untuk menaruh, bisa di helm, bisa di stang sepeda seperti itu. Nah, jadi biar aman kameranya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini ada charger ya kawan-kawan ya. Nah, ini kita juga dapat kabelnya seperti itu. Nah, ini chargernya, terus kemudian baterainya ada ya. Oh, mungkin baterainya sudah include satu di situ. Oh, ini apa, baterainya dua. Nah, ini mereknya Ventala, bisa digunakan untuk sekali ngecas itu bisa dua baterai seperti itu ya kawan-kawan ya. Konektornya pakai USB tipe USB mini ya. Ini USB mini sama USB tipe C, jadi fleksibel seperti itu ya. Nah, ini disarankan pakai charger 2 volt 2 ampere seperti itu ya. Nah, kemudian saya juga membeli baterai cadangan seperti itu, supaya nanti kalau misalkan satu baterai itu tidak cukup, nanti kita pakai baterai cadangan. Ini mereknya Kingma ya, 3,8 volt, kapasitasnya 1000 mili ampere hour seperti itu ya, cukup lah untuk main-main seperti itu ya. Ini saya punya sparean 2 ya. Nah, jadi nanti bisa lebih puas kalau main-main di outdoor seperti itu. Nah, mereknya sama Kingma ya kawan-kawan ya. Nah, sama satu lagi ini adalah kepala charger yang nanti buat ngecas dua ini. Nah, mereknya apa ya, kita coba buka. Agiler. Nah, baru tahu kalau ada charger mereknya Agiler. Oh iya, wah istimewa ya, dapatnya ini dapat dua port USB seperti itu. Nah, kita coba nanti dicoba apa tidak, apakah berfungsi. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini adalah barang utama yang sebenarnya kemarin saya beli seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, kita coba buka. Nah, ini sebenarnya kelihatannya sudah pernah dipakai ya, atau sudah pernah di unboxing, cuman di isolasi kembali mungkin oleh tokonya, itu dicek dulu seperti itu ya. Nah, di sini kita dapat apa saja.
pertama nanti kita dapat kameranya kawan-kawan ya. Nah ini adalah action cam Y2 4K seperti itu, warnanya metalik ya, juga masih ada pelindung lensanya. Kemudian di bagian belakang ini ada layarnya touchscreen seperti itu. Maka baterainya di sini kita coba buka dulu, masih kosong seperti itu kawan-kawan ya. Oke, ini terus dapatnya apalagi ya, nah kartu garansi. Nah ini susah banget, dapat kartu garansi, terus kemudian dapat petunjuk pemakaian, bahasanya Indonesia ya, terus kemudian kita juga dapat petunjuk pemakaian dalam bahasa Inggris ya, seperti itu. Ini kitab-kitabnya, terus ada chargernya seperti itu ya kawan-kawan ya. Kabel chargernya ini adalah tipe C seperti itu. Sama satu lagi, ini adalah baterai originalnya. Nah ini ya, jadi baterai originalnya mereknya Y, kapasitasnya ini apa ya, nggak ada di sini ya. Nah, 1430 mikroampere hour seperti itu, miliampere ya, seperti itu. Nah, kapasitasnya lebih besar daripada kedua baterai ini ya. Tapi oke lah ya. Jadi ini adalah barang-barang yang sudah saya beli. Terus kemudian satu lagi, kita dapat bonus masker ya kawan-kawan ya. Terima kasih buat pembelinya. Nah, seperti itu. Nah sekarang kita langsung cek atau coba bagaimana kualitas dari hasil rekaman dari kamera ini ya. Oke kawan-kawan, jadi seperti ini Xiaomi Y4K yang sudah kita beli ya. Untuk menyalakannya cukup kita ini ya, tekan tombol ya, ini fokus dulu. Nah kita tekan tombol ini agak lama sehingga muncul seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah di sini nanti teman-teman bisa segala macam pengaturannya bisa lewat sini seperti itu. Nah nanti kita tinggal tekan ini saja, tombol gear di bagian kanan bawah. Nah di situ kita bisa mengatur berbagai macam resolusi seperti itu, mulai dari paling rendah adalah berapa ya, 480, nah 240 fps, sampai kualitas yang paling tinggi itu adalah 4K. Nah di sini misalkan kita 4K-nya itu kan ada dua, ada 4K biasa sama 4K Ultra. Nah kalau biasa ini AIS-nya bisa aktif, dan kalau kita pilih Ultra seperti itu, nah, berarti nanti AIS-nya itu tidak bisa aktif seperti itu ya. Nah kita lihat contoh saja. Kita kembali dulu. Seperti ini kita pakai 1080 yang biasa aja ya, 60 fps supaya lebih enak nanti gambarnya. Nah kita lihat di sini apakah AIS-nya aktif. Nah ternyata bisa diaktifkan dan bisa dinonaktifkan. Jadi kesimpulannya adalah nanti kalau teman-teman pilihannya itu pakai Ultra, fitur AIS-nya itu tidak bisa kita nyalakan. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah di sini juga banyak, bisa kita atur ISO-nya, white balance, kemudian video quality-nya, ya, metering mode, ya. Terus kemudian untuk pengaturan selanjutnya ada adjust lens distortion. Nah nanti kalau teman-teman biasanya pakai kamera ultra atau kamera action cam, itu biasanya kan gambarnya agak melengkung-melengkung gimana gitu. Nah ini kalau kita on kan seperti itu ya, nah nanti gambarnya akan tidak melengkung atau tidak terdistorsi seperti itu. Nah di sini kita juga bisa melakukan pengaturan WiFi, terus kemudian SD card-nya mau kita format atau tidak, atau macam-macam lah seperti itu. Terus kemudian default camera mode itu adalah saat pertama kali kita nyalakan itu akan berada pada posisi apakah video, apakah foto, apakah timelapse atau slow mo, itu bisa kita atur di sini. Kemudian juga Bluetooth pairing, kalau kita punya shutter release ya, wireless shutter release, itu bisa kita konekkan di sini seperti itu. Nah kita kembali aja. Oke.
Nah, kalau kita swipe dari bawah ke atas itu nanti teman-teman bisa istilahnya menemukan quick setting ya. Nah, ini ada foto, timer, burst, kemudian video, timelapse sama slow mo. Nah, kemudian ini ada banyak. Nah, timelapse foto sama loop. Nah, macam-macam nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, aplikasi yang bisa dikonekkan sama Xiaomi ini adalah Xiaomi. Nah, seperti itu nanti teman-teman bisa download sendiri di datanya sudah tidak ada di Play Store. Nah, nanti teman-teman tinggal download di webnya Xiaomi seperti itu. Nah, itu sekilas tentang setting-setting yang ada di Xiaomi ya, seperti itu. Nah, ini ada tempat untuk tripod, terus kemudian ini ada cek buat apa ini ya, oh transfer data ding. Nah, ini adalah cek untuk transfer data seperti itu. Nah, bagaimana hasilnya, kita langsung masuk ke video berikut ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Komplek Menara Kudus ya. Suasananya masih sepi sekali karena ini baru tanggal 2 bulan Ramadan. Nah, rencananya di sini nanti akan kita jadikan sebagai spot untuk mencoba fitur-fitur dari Yi2 4K ya di tahun 2021. Apakah masih worth it untuk dibeli atau tidak? Teman-teman nanti bisa menilai sendiri di footage-footage yang akan saya rekam di sekitar sini ya. Baik kawan-kawan, ini adalah hasil dari rekaman video menggunakan resolusi 720p ya, 60 fps seperti itu. Nah, pada fitur ini atau pada settingan ini, fitur IS atau Electronic Image Stabilizer-nya itu tidak bisa teraktifkan. Jadi mohon maaf kalau gambarnya nanti goyang-goyang. Nah, karena saya ini terus terang pakai tangan ya atau handheld ya. Nah, jadi tidak pakai alat bantu apapun. Nah, jadi seperti inilah hasilnya. Nah, itu dan hasil tangkapan suara. Nah, silahkan nanti didengarkan sendiri teman-teman. Hasil suaranya seperti apa. Ya, seperti itulah hasil suara dari Yi2 4K yang saya beli di tahun 2021 ini. Ya, oke teman-teman, jadi video yang kedua ini settingannya adalah masih 720p. Tapi yang pertama tadi itu pakai settingan ultrawide ya. Jadi gambarnya lebih lebar. Yang kedua ini ultrawide-nya tidak ada dan AIS-nya juga masih tidak ada. Nah, seperti inilah gambarnya. Dan hasil suaranya, hasil tangkapan suara-suara di sekitar akan jadi seperti ini. Suara motor, suara langkah, suara orang ngomong mungkin. Nah, terus seperti itu hasilnya yang bisa ditangkap. Oke, 720p 240 fps seperti itu. Oke kawan-kawan, ini settingan yang ketiga. Ini pakai 1080p. Settingannya saya pakai ultrawide ya. FPS-nya nanti saya pakai 30. Nah, kelihatannya kalau pakai settingan ultra itu fitur AIS-nya tidak bisa diaktifkan ya, seperti itu kawan-kawan ya. Dan seperti inilah
hasilnya. Kita masuk di lorong-lorong rumah warga ya. Ya oke kawan-kawan, sekarang kita coba untuk settingan yang lain ya. Ini pakai 1080p 60 fps dan EIS nya hidup seperti itu. Seperti inilah hasilnya.